Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfia Nur Aulia. Saya dari kelas C, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem berorientasi objek tentang sistem informasi apotik yang dimulai dari paparan sistem, diagram bisnis use case, diagram sistem use case, skenario use case. Nah, yang pertama paparan sistem. Di sini ada langkah-langkah paparan sistem. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah paparan sistem, saya akan memberitahu apa sih sistem informasi apotik itu. Sistem informasi apotik adalah suatu kumpulan informasi yang mendukung suatu proses pemenuhan kebutuhan suatu informasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi penjualan obat dalam satu kesatuan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada apotik. Nah, di sini langkah-langkah paparan sistemnya yaitu yang pertama, pembeli melakukan permintaan obat kepada asisten apoteker. Yang kedua, kemudian asisten apoteker akan mengecek ketersediaan obat yang diminta ke lemari obat. Bila obat tidak ada, maka proses akan dikembalikan ke pembeli. Dan apabila obat yang diminta ada, maka akan lanjut ke transaksi penjualan. Yang ketiga, transaksi penjualan dilakukan dengan menghitung jumlah harga pembelian obat oleh pembeli, yang kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada admin. Yang keempat, setelah transaksi pembelian dilakukan, pihak apotik mencatat data obat ke buku besar obat, masuk dengan cara manual. Kemudian, bukti transaksi tersebut diarsipkan. Kemudian diagram bisnis use case. Di sini ada aktornya yaitu pembeli. Terus ada use case-nya adalah use case pemesanan obat oleh pembeli, use case cek persediaan obat, use case transaksi penjualan obat, use case data penjualan obat. Aktornya ada asisten apoteker, ada admin. Nah, di sini adalah diagram bisnis use case. Dan diagram bisnis use case ini, semua ini kita pilih use case mana saja yang merupakan proses manual dan use case mana saja yang merupakan proses yang bisa terotomasi atau bisa dimasukkan ke sistem. Contohnya, pembeli datang kemudian memesan obat kepada asisten apoteker. Nah, di situ memesan obat tidak bisa diwakili oleh sistem. Jadi, si pembeli ini harus datang ke apotek, kemudian memesan obat kepada asisten apoteker. Jadi, use case pemesanan obat ini merupakan proses manual. Terus kemudian use case cek persediaan obat. Pengecekan di sini juga sama prosesnya secara manual. Karena pengecekan obat tidak bisa diwakili oleh sistem. Jadi asisten apoteker ini harus mengecek ketersediaan obat ke dalam lemari obat. Terus kemudian use case transaksi penjualan obat. Transaksi penjualan yaitu melakukan pembayaran. Pembayaran itu bisa diakses oleh admin. Maka di sini pembayaran use case sistemnya yang akses adalah admin. Kemudian antara pembeli dan admin berinteraksi dengan use case pembayaran secara manualnya. Jadi di sini itu ada proses pembayaran, ada proses di dalam sistemnya. Pembayaran itu hanya diakses oleh admin karena sistem yang ada di komputerisasi itu di depan admin. Yang kita tahu contohnya retail. Nah, selanjutnya data penjualan obat. Data penjualan obat ini pihak apotek akan mencatat
data obat ke buku besar obat masuk dengan cara manual. Jadi, use case data penjualan obat ini merupakan proses manual. Nah, selanjutnya diagram sistem use case. Ini adalah gambar diagram sistem use case. Di sini ada use case transaksi penjualan obat. Kenapa hanya satu use case? Karena hanya use case transaksi penjualan obat ini yang merupakan proses yang bisa terotomasi atau bisa dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, di dalam diagram sistem use case ini hanya ada satu use case, yaitu use case transaksi penjualan obat. Selanjutnya ada skenario use case. Skenario use case ini hanya ada satu skenario, karena jumlah skenario yang ada harus sama dengan jumlah case yang ada di dalam use case. Karena di dalam use case ini hanya ada satu use case, maka di skenario hanya ada satu skenario use case. Di sini ada aktor utama. Aktor utamanya yaitu admin. Aktor tambahannya nggak ada. Nama use case transaksi penjualan obat atau pembayaran. Tujuan use case melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan transaksi. Kondisi awal, obat yang akan dibeli sudah ada di meja admin. Kondisi akhir, nota pembayaran telah dicetak. Ini adalah alur optimistik, alur yang normal, alur yang lancar, di mana proses 1 sampai dengan 5 tidak ada kendala. Alur optimistik adalah urutan tahapan aktivitas di dalam sebuah case yang harus dilakukan dalam kondisi normal. Jumlah aktivitas di dalam alur optimistik ini hendaknya jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Minimalnya sekitar 3 aktivitas dan maksimalnya sekitar 15 aktivitas. Alur optimistik yang pertama, memasukkan data atau melakukan scanning berkode obat ke label harga obat yang dibeli. Yang kedua, menekan tombol hitung untuk menghitung jumlah harga pembelian obat. Yang ketiga, menginputkan nominal uang pembayaran. Yang keempat, menghitung nominal kembalian dengan menekan tombol bayar. Yang kelima, mencetak nota pembayaran dengan menekan tombol cetak nota. Sedangkan alur pesimistik di sini ada kendala. Kendalanya, nota pembayaran tidak berhasil dicetak karena tinta printer habis. Solusinya adalah mencetak dengan menggunakan printer cadangan. Alur pesimistik adalah kejadian atau aktivitas yang tidak diinginkan akan tetapi mungkin terjadi dalam sebuah case. Dalam penulisan alur pesimistik harus disertai dengan antisipasi atau solusi bila kejadian tersebut terjadi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.